Bab 520. Mi-26. Ledakan hebat di Ngarai membawa pukulan telak bagi turban merah yang beroperasi di daerah ini. Hampir semua turban merah yang dikirim untuk memburu Kenzie dan Lydia Garcia terbunuh di Ngarai. Bahkan jika ada 2 atau 3 luka parah yang tersisa, mereka hanya bisa berjuang dengan sedih di ambang kematian. Sejak diketahui bahwa konvoi material yang dikirim oleh perusahaan ini telah rusak dan terhalang di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, Kam Turban Merah mengirimkan helikopter angkut Mi-26. Tujuan helikopter adalah untuk mengangkut perbekalan militer yang terdampar di kendaraan militer yang hancur kembali ke Kam sesegera mungkin, tetapi kedua pilot di helikopter tidak menyangka bahwa mereka baru saja terbang ke daerah pegunungan ini dan menyaksikan bom jamur besar awan naik dari gunung di depan. Setelah Mi-26 mendarat, kedua pengemudi melihat konvoi itu terkena lubang peluru di mana-mana, dan ada banyak tentara yang terluka tergeletak di hutan di pinggir jalan, dan musuh sepertinya tidak ada masalah. Pertempuran adalah tugas infanteri, dan itu tidak ada hubungannya dengan pilot seperti mereka. Kedua pilot sangat khawatir tentang bahaya di sini, jadi mereka segera pergi ke tentara yang tinggal di konvoi untuk bernegosiasi, meminta persediaan diangkut ke helikopter sesegera mungkin dan meninggalkan tempat benar dan salah ini sesegera mungkin. Kenzie dan Lydia Garcia memusnahkan hampir semua perwira kompi turban merah ini. Prajurit yang tersisa hanya tinggal mengurus pasukan yang terluka dan menjaga perbekalan. Kebanyakan dari mereka berpangkat rendah, jadi mereka hanya bisa menuruti perintah pilot. Di bawah pengawasan pilot, mengatur semua tenaga kerja untuk membawa kotak material pada konvoi ke helikopter satu persatu. Ketika Kenzie dan Lydia Garcia menyelinap, mereka kebetulan melihat bahwa sekelompok kecil tentara musuh, di bawah komando 2 pilot, selesai memindahkan persediaan dan mulai mengatur tentara yang terluka untuk naik ke pesawat. Lydia Garcia melihatnya sebentar, lalu menoleh dan berkata, prajurit musuh masih memiliki selusin pejuang, tetapi mereka semua adalah utusan seperti tentara sinyal dan mantri. Mereka tidak cukup kuat untuk menyerang. Kita bisa mengikuti aturan lama, Anda di kiri, saya di kanan, mengatur tembakan silang dan menyerang saat mereka lengah. Kalau begitu cepatlah untuk menangkap kedua pilot, sehingga kita memiliki transportasi, dan kita dapat membawa bahan-bahan ini kembali ke negara otonomi Myanmar Selatan. Saat dia berbicara, mata Lydia Garcia penuh dengan kegembiraan, sebuah ekspresi keinginan untuk bertarung. Kenzie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak baik memberi serangan yang kuat. Bahkan jika mereka semua adalah tentara biasa, masih ada lebih dari 10. Bahkan meski mereka semua hanya tongkat api, mereka tidak bisa dianggap enteng. Cedera, saya juga memiliki cedera di kaki saya. Jika saya tidak bermain dengan baik, akan sulit untuk berlari lebih cepat. Lydia Garcia tidak senang dan berkata, mengapa kamu menjadi begitu pemalu sekarang? Anda tidak takut akan bahaya apapun sebelumnya, hanya selusin tentara sekarang menakut-nakuti Anda? Kenzie tidak marah padanya, menatapnya dan berkata, Nona Garcia, Anda wanita yang bermartabat, kapten tentara bayaran seharusnya bisa mengendarai helikopter. Lydia Garcia sedikit bingung setelah mendengar ini, mengapa orang ini tiba-tiba menyebut dirinya Nona Garcia. Kenzie selalu memanggilnya Nona Garcia atau Kapten Garcia, tetapi setelah 2 hari hidup dan mati ini, hubungan antara keduanya telah berubah secara kualitatif, jadi Kenzie biasanya memanggilnya Lydia, bukannya menggunakan gelar lain yang sedikit asing, tapi sekarang, mengapa pria ini tiba-tiba memanggilnya dengan gelar yang terdengar biasa seperti gadis dingin? Lydia Garcia berkata dengan wajah cemberut, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sungkan pada saya. Dia sedikit tidak nyaman dengan penampilan Kenzie, seolah-olah dia terlihat seperti itu. Kenzie tersenyum dan menghentikan jalan memutar, dia menunjuk ke helikopter yang diparkir di kejauhan dan mengatakan pikirannya. Rencananya sangat sederhana. Daripada mengambil risiko bertukar tembakan dan meluncurkan badai melawan selusin tentara musuh bersenjata, akan lebih baik membiarkan Lydia Garcia menyelinap masuk dan mencuri helikopter yang diparkir di sana. Helikopter militer tidak hanya dapat mengangkut barang, tetapi juga memiliki meriam di bawahnya yang dapat digunakan untuk menyerang senjata perlawanan darat. Selama Lydia Garcia dapat menerbangkan helikopter, maka di helikopter militer di matanya, tidak masalah berapa banyak tentara musuh bersenjata di tanah, mereka dapat dengan mudah diledakkan menjadi sampah. Setelah mendengar ini, mata Lydia Garcia berbinar, ya, ide Kenzie memang sangat cerdas. Oke, ikuti saja rencanamu. Hanya kamu harus memberiku perlindungan, mencegat tentara musuh itu dengan senjata, dan aku bisa merebut helikopter tanpa masalah. Kenzie mengangguk dan kemudian berdiskusi dengannya. Setelah mereka berdua mendiskusikannya,
Kenzi diam-diam pergi ke hutan di samping, dan kemudian tiba-tiba melepaskan tembakan dan menyerang sekelompok tentara musuh. Kenzi melakukan ini menyerang musuh dari timur dan menyerang musuh dari depan, yang dapat menahan perhatian tentara musuh, sehingga Lydia Garcia dapat berkeliling di belakang tentara musuh dan berhasil merebut helikopter. Suara tembakan tiba-tiba terdengar dari hutan di sisi jalan, dan seketika itu juga dua tentara musuh turban merah tewas tertembak. 10 atau lebih tentara musuh yang tersisa, termasuk 2 pilot, bersembunyi di balik kendaraan militer, seperti burung yang terkejut. Sebagian besar berlari kembali ke hutan tanpa pandang bulu. Mengambil keuntungan dari kekacauan tentara musuh, Lydia Garcia menemukan peluang, memutar lingkaran besar, dan mengitari bagian belakang tentara musuh menuju tempat di mana helikopter itu diparkir tidak jauh dari tentara musuh. Lebih dari selusin tentara musuh tertarik oleh senjata Kenzi. Helikopter baru saja memuat kargo, dan pintu kabin masih terbuka. Lydia Garcia menyentuh kokpit dengan lancar, dan kemudian meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan panel saklar. Kemudian dia menjentikan beberapa saklar, dan pintu kargo helikopter stabil dan tertutup. Lihat. Pesawat kita. Di antara sekelompok kecil tentara musuh, pilot telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak berani pergi dan berlari untuk mengambil helikopter kembali, karena begitu mereka meninggalkan bunker, mereka akan langsung ditembak oleh Kenzi. Keahlian menembak Kenzi sangat tepat. Tembakan bang-bang-bang terus terdengar, dan tentara musuh tidak berani mengekspos diri mereka sendiri, sehingga mereka harus mengarahkan senjata mereka dan menembak ke pesawat milik mereka. Namun, helikopter Mi-26 kasar dan tebal, dan sangat tahan terhadap senjata pertempuran, tidak takut dengan serangan senjata api ringan dari selusin tentara musuh ini. Hanya dalam beberapa menit, Mi-26 berdengung dari tanah di bawah kendali Lydia Garcia, dan ketika terbang ke ketinggian puncak pohon, helikopter perlahan memutar hidungnya dan menggunakan meriam di bawah hidung pesawat untuk menembak. Kali ini, lebih dari selusin tentara musuh ditembak habis-habisan. Ada penembak jitu yang tersembunyi di hutan, dan ada helikopter yang terus menyemburkan api di langit rendah. Helikopter itu membombardir putaran demi putaran dengan tembakan berat yang intensif. Saat ini bagian jalan gunung yang berkelok-kelok dihantam menjadi lautan api, dan kendaraan militer yang semula digunakan sebagai bunker diterbangkan ke langit satu persatu dalam lautan api. Lebih dari selusin tentara musuh yang tersisa tewas, terluka, dan beberapa tentara musuh melompat dari jalan menyelamatkan hidup mereka, dan melarikan diri kemana-mana. Sayangnya, Kenzi, yang bersembunyi di hutan, seperti penembak jitu, menatap tentara musuh yang tersebar, menembak demi tembakan, membunuh mereka semua dalam perjalanan untuk melarikan diri. Bab 521. Ada anjing. Setelah Lydia Garcia dengan kejam mengendalikan helikopter untuk membunuh semua tentara musuh, dia mengendalikan helikopter untuk terbang ke hutan pegunungan tempat Kenzi berada, menemukan ruang terbuka, dan menghubungkan Kenzi ke pesawat. Dengan bantuan helikopter yang direnggut dari musuh, keduanya menghabiskan 4 atau 5 jam tiba di tujuan akhir perjalanan saat senja, negara bagian otonomi Mekong. Ibu kota negara otonomi Mekong hanya berjarak 2 atau 300 km dari perbatasan. Jarak ini tidak jauh, juga tidak dekat. Meskipun hati Kenzi seperti panah, dia benar-benar ingin pulang lebih awal, tapi Lydia Garcia tidak mengizinkan, dia harus dijaga. Di restoran hotel, Lydia Garcia meletakkan pisau dan garpunya dan membujuk dengan lembut, "Jangan khawatir, saya sudah memberitahu ayah saya bahwa dia akan mengatur pesawat khusus untuk membawa Anda langsung kembali ke 4X dan ke Wakanda di 2 hari ke depan. Jadi, kamu bisa hidup dengan tenang, bahkan jika kamu beristirahat selama 2 hari, itu tidak akan menunda waktumu untuk pulang." Setelah mendengar ini, Kenzi mengangguk. Ayah Lydia Garcia adalah orang yang sangat lokal yang terkenal seorang jenderal yang kuat, tidak sulit untuk mengatur pesawat khusus, dan Kenzi tidak perlu terburu-buru hari ini atau 2 hari. Setelah makan malam, Lydia Garcia mengundang Kenzi untuk keluar dan melihat pemandangan ibu kota negara otonomi Mekong. Dibandingkan dengan 4X, kota negara bagian ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kota tingkat pertama, atau bahkan kota tingkat kedua dan ketiga di 4X, paling-paling setara dengan kota tingkat keempat yang sedikit lebih baik di 4X. Karena tingkat ekonomi yang relatif terbelakang, tidak ada tempat wisata yang layak di kota ini. Namun, di tengah kota, ada taman kota yang disebut Jembatan Kekasih oleh penduduk setempat. Setelah matahari terbenam, orang-orang datang ke sini untuk berjalan-jalan santai. Saat gelap, lampu jalan hijau menyala di mana-mana di taman. Lydia Garcia membawa Kenzi ke jembatan lengkung batu kuno. Lydia Garcia berhenti dan menatap Kenzi dengan sedikit senyum. Ini adalah jembatan Valentine. Konon jembatan kekasih ini dibangun pada dinasti Min ratusan tahun yang lalu. Saat itu,
Mekong masih termasuk wilayah dinasti Min dan dikelola oleh keluarga Tus setempat. Saat itu, ada seorang pemuda dan wanita di keluarga Tus yang datang ke kota karena hilang. Kekasih yang mengikuti tes membangun jembatan kecil di sini untuk memperingati tempat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya saat pergi ke untuk mengikuti ujian. Medan Mekong Selatan buruk, ada racun di mana-mana, dan kondisi lalu lintas sangat sulit dan berbahaya. Umumnya, hanya penjahat yang dijatuhi hukuman pengasingan yang akan pergi ke Mekong. Jika talenta muda lokal ingin pergi untuk mengikuti ujian, mereka seringkali harus 1 hari sebelumnya. Setelah 2 tahun, mereka harus menunggu peringkat dirilis setelah ujian. Setelah peringkat diumumkan, dia akan tinggal di ibu kota menunggu panggilan kaisar dan menteri. Akhirnya, dia berharap untuk dikirim ke tempat lain untuk menjadi pejabat. Oleh karena itu, perbedaan antara dua kekasih, setidaknya 3 atau 4 tahun, selama 10 tahun, singkatnya, sangat sulit untuk melihat di atas. Tetapi yang mengejutkan penduduk setempat, setelah ujian dirilis, kekasih wanita itu jelas berada di peringkat 3 besar dan membuat semua orang cemburu. Tapi wanita ini dia tidak menunggu kaisar dan menteri memanggilnya. Pada hari pengumuman, dia mengemasi barang-barangnya dan bergegas kembali ke perbatasan selatan menunggu kekasihnya bertemu lagi, dan malam mereka bertemu kebetulan berada di jembatan ini. Karena cendekiawan malang itu diterima yang membuktikan bakatnya, meskipun dia menyerah pergi ke dataran tengah untuk menjadi pejabat, dia mendapat keluarga Tus. Pengakuan dari penduduk setempat juga membuat semua orang di daerah itu mengerti bahwa sarjana ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga penyayang dan saleh. Dia melepaskan ketenarannya demi kekasihnya. Pada akhirnya, cerita berakhir dengan sangat bahagia. Mulai saat itu, keluarga Tus tidak lagi menghalangi satu-satunya putri berharga dalam keluarga untuk berinteraksi dengan kekasihnya, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Butuh banyak uang untuk merekrutnya menjadi menantu keluarga Tus dan mewarisi bisnis keluarga Tus seorang pejabat lokal yang terkenal dengan prestasi besar. Dan jembatan kecil ini perlahan-lahan disebut Jembatan Kekasih. Setelah mengatakan ini, Lydia Garcia memiliki senyum yang berbeda di sudut mulutnya. Kenzi melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Lydia Garcia membawa dirinya ke jembatan ini dan mengatakan pada dirinya sendiri begitu banyak hal kecil tanpa alasan. Apakah ada yang lain makna tersembunyi dalam kiasan jembatan? Ia melihat sekeliling, dan ternyata banyak pemuda dan pemudi setempat yang datang ke jembatan, yang jelas semuanya adalah sepasang kekasih, ada yang berpegangan tangan, berjalan perlahan, ada yang meringkuk dengan lembut, memperhatikan dengan tenang air jernih di bawah jembatan itu bahagia, romantis dan tenang. Dan sekarang dia dan Lydia Garcia, bersama-sama, sangat mirip dengan pasangan itu. Kenzi sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Lydia Garcia berkata sambil berjalan, sebenarnya, lingkungan keluarga saya sangat mirip dengan wanita muda dari keluarga Tus, dan ayahku selalu berharap bahwa aku dapat menemukan pria luar biasa yang akan memuaskannya dan membuatku menyukainya, menjadi menantu di keluargaku, dan mewarisi karir ayahku. Kata-kata Lydia Garcia sangat tidak dapat dijelaskan sehingga jantung Kenzi berdetak kencang. Dia melihat Lydia Garcia, rasanya semakin salah. Lydia Garcia sedikit tersipu dan berkata sambil berjalan dengan kepala menunduk. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan matanya berkedip. Suasana di sini berbeda dari yang ada di 4X. Antara pria dan wanita, banyak hal akan berjalan spontan. Terutama untuk seseorang seperti saya, yang tidak bisa berbicara lebih banyak, jadi ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Kenzi, apa pendapat Anda tentang saya? Anda bisa bersama saya kan? Cepat. Lihat, ada anjing di sana. Kenzi buru-buru membuat lelucon, karena takut Lydia Garcia akan membicarakan hal semacam antara pria dan wanita, jadi dia buru-buru menunjuk ke bawah jembatan dan memotongnya. Apa katamu, anjing? Lydia Garcia tertegun sejenak, dan mengikuti arahannya untuk melihat ada seekor anjing di bawah jembatan, mengendus-endus di sepanjang sungai, dan mengibaskan ekornya di sana. Lydia Garcia tidak dapat mengetahui, apa yang aneh tentang anjing, apakah perlu membuat keributan seperti itu. Lydia Garcia tidak tahu bahwa seekor anjing lokal secara alami tidak akan membuat Kenzi membuat keributan. Kenzi hanya ingin mengalihkan perhatiannya dan tidak mengucapkan kata-kata memalukan itu. Kenzi tahu betul bahwa Lydia Garcia pasti akan menyukainya, tapi dia tidak berani dengan kecantikan seperti Lydia Garcia. Bukan karena Lydia Garcia tidak cantik atau Lydia Garcia tidak seksi. Dia memiliki temperamen yang hebat, dan dia tidak ingin terjerat dengan kecantikan seperti Lydia Garcia. Pada saat itu, dia takut dia akan bertarung dari tempat tidur ke tempat tidur dan berkelahi setiap hari.
Terlebih lagi, Kenzi sudah memiliki seorang istri, dan sebenarnya ada lebih dari satu istri. Apalagi, Lydia Garcia juga baru saja mengatakan bahwa keluarganya berharap untuk mempekerjakan menantu baru, dan Kenzi paling sensitif dan paling merepotkan baginya adalah bahwa seseorang mengatakan kepadanya, silakan datang ke rumah saya untuk menjadi menantu saya. Berbicara tentang menjadi menantu dari rumah ke rumah, berapa banyak penderitaan yang dia alami? Dia menderita kesulitan di keluarga Bliss sebelumnya, dan kemudian Putri Tokyo yang bermartabat Kagawa Yumiko juga datang untuk melakukan ini dengannya. Dia tidak mengharapkan sekarang dia berada di tempat hantu negara otonomi Mekong, dan ada wanita yang indah, gadis bernama Lydia Garcia yang mengatakan kepadanya dengan jujur. Kenzi benar-benar tidak dapat memahami hal semacam ini, apakah semua pria di dunia sudah mati? Mengapa ketika melihat saya harus menjadi menantu Anda?